Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kelas Coding. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar CSS dasar untuk pemula ya. Di episode kedua dengan pembahasan menghubungkan file CSS ke HTML. Jadi kalau kemarin kita udah belajar yang namanya pengertian CSS, kelebihan kita gunakan CSS dan anatomi dari CSS tersebut gitu. Ada 3 ya, 3 cara, metode atau penulisan CSS. Pertama, ada yang namanya secara inline. Kedua, secara embed atau secara internal. Terus ini internal. Oke. Terus secara eksternal. Jadi ini di luar dari file CSS-nya tersebut gitu. Oke, kita lihat aja pengertiannya di sini. Oke, inline style. Inline style merupakan styling yang diterapkan pada elemen HTML dengan atribut style. Jadi setelah tag HTML, lalu kita buat style di dalam tag tersebut gitu. Ini udah pernah saya bahas juga dan saya coba di tutorial HTML ya. Teman-teman bisa lihat playlistnya aja di atas. Oke. Inline style hanya diterapkan pada elemen di mana atribut style diterapkan. Teknik ini seharusnya dihindari, terkecuali benar-benar diperlukan untuk menggantikan sebuah styling yang ditetapkan pada embed style sheet atau external style sheet. Gimana sih cara ngegunainnya gitu. Pertama teman-teman buat buka dulu Visual Studio Code-nya ya. Sini sudah buka, terus teman-teman open dulu sini. Nah, teman-teman buat di sini ya, di dalam desktop sini. Terus buat new folder dengan nama tutorial CSS. Ini kalau di Mac sama di Mac atau di Linux ya, sama begini buatnya. Kalau untuk di Windows sama aja sih, teman-teman bisa taruh di mana aja filenya. Oke. Terus kita ini aja. Udah ada. Nah, di sini saya buat folder baru lagi ya, menghubungkan CSS. Oke. Oke, di sini buat file baru namanya index.html. Nah, di sini teman-teman bisa buat file HTML-nya dulu. Di sini seperti ini ya. Saya tutup sidebar-nya. Oke, terus title-nya saya bikin di sini menghubungkan CSS dengan HTML. Dengan HTML. Oke, kita save. Terus di dalam bodinya ini kita coba taruh ya yang namanya H2. Oke. Terus saya kasih di sini teks ini akan berwarna putih dan background biru misal. Background warna biru. Konsep. Nah, gimana sih stylingnya? Cara inline. Nah, teman ketik style terus di sini seperti ini nih teksnya berwarna putih, baru kita kasih color white. Terus di sini kasih lagi yang namanya background color blue. Oke. Jangan lupa di save. Lalu teman-teman open with live server.
Oke, udah ada ya. Di sini teks ini berwarna putih dan backgroundnya warna biru. Ini teksnya warna putih nih, ini teksnya warna putih dan ini backgroundnya warna biru yang ini. Oke. Lalu di sini kita juga bisa tambahin lagi nih seperti yang namanya font family. Misalnya saya bikin Arial ya. Oke, kalau saya udah kayak udah Arial ya, udah beda ya. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan membahas yang namanya embed style sheet atau internal style sheet gitu. Embed style sheet atau disebut juga metode internal style sheet digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML. Namun tetap dalam satu halaman HTML. Jadi kita nanti tulisnya di dalam file ini nih. Oke. Atribut style berada di dalam tag, dikumpulkan dalam sebuah tag style. Tag style ini harus berada pada bagian head dari halaman HTML. Oke, kita coba aja ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak butuh sini. Teman-teman bisa hapus saja atau teman-teman gunain ini terserah. Nah, di sini di bawahnya title ya. Teman-teman bisa bikin style, oke, seperti ini. Lalu teman-teman saya bikin baru lagi aja ya di sini ya. A3 misalnya. Oke. Teks ini akan berwarna hitam dan memiliki background hijau. Oke, kita save aja. Di sini bedanya tadi kan kita nulisnya di dalam tag ini ya. Di sini teman-teman bisa taruh di sini nih. Jadi H3 misal ya. Oke, ini. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Ini udah saya bahas di anatomi CSS ya. Terus background color, bisa background color ya. Nanti saya jelasin lagi apa perbedaan dari background dan background color. Terus di sini green, oke. Terus di sini colornya warna black. Oke, Ctrl save aja. Kita coba ke ininya. Teks ini berwarna hitam dan memiliki background hijau. Sini selain itu kita bisa buat font size-nya. Jadi font size ini ukuran dari font tersebut misalnya 30 pixel dengan jenis fontnya saya bikin Verdana ya. Ctrl save aja. Yes, oke. Ini berwarna hitam dan memiliki background hijau. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Sudah paham ya? Nah, ini saya kasih kayak komentar aja. Inline sheet. Terus yang ini saya bikin di sini namanya internal style sheet. Oke. Nah, contoh metode embed style sheet ini jauh lebih baik ya daripada inline style karena kita sudah misahin nih antara CSS dari HTML-nya, tapi masih dalam satu file gitu. Nah, ada kekurangan juga kita gunain embed style sheet ini jika kita memiliki beberapa halaman style yang sama, kita harus membuat kode CSS pada masing-masing halaman tersebut gitu. Jadi misalnya kita punya 2 halaman, nah style-nya itu sama. Nah, itu kan akan bikin bengkak kode ya, kode kita ya. Kita perlu bikin styling lagi gitu. Nah, lalu hal ini bisa diatasi dengan kita nggunain yang namanya external style sheet gitu. Gimana sih kegunaan dari external style sheet ini? Kita bahas juga ya. Oke, external style sheet. External style sheet digunakan untuk mengangkat kode CSS tersebut ke dalam sebuah file. Jadi nanti filenya ini kita bikin tersendiri ya, di luar daripada yang namanya
file HTML kita gitu. Jadi filenya terpisah sepenuhnya dari halaman HTML. Nah, setiap halaman yang membutuhkan kode CSS tinggal manggil file CSS tersebut. Jadi gimana bentuknya? Nah, kita buka aja lagi di sini. Oke, misalnya saya punya yang namanya di sini kasih tulis eksternal ya, style sheet. Oke. Di sini kita bikin yang namanya H4 ya. Ini menggunakan metode eksternal style sheet. Oke. Di sini sebelum kita buat file CSS-nya, teman-teman panggil dulu CSS tersebut gitu. Setelah style ini, teman-teman bikin yang namanya link, lalu teman-teman pilih yang CSS ini nih. Oke, udah ada ya. Link rel style sheet. Jadi kita manggil yang namanya file style sheet. Style sheet ini adalah file CSS-nya tersebut ya. Nah, ref-nya ini lebih ke file dari CSS-nya tersebut. Misalnya di sini namanya style.css gitu. Nah, di sini saya bikin filenya dulu ya dengan nama styling titik CSS. Oke. Nah, di sini saya akan panggil ref-nya. Ini akan saya ganti jadi styling.css. Oke. Di sini teman-teman buatnya di sini nih. Lalu coba kasih paragraf ya. Ini dibuat dengan menggunakan eksternal. Oke, di sini. Tadi kan ini H4 ya. Nah, di sini kita tinggal panggil aja seperti tadi H4. Jangan lupa kurung buka kurung tutup. Nah, di sini saya akan coba kasih dia background ya. Background color. Nah, background colornya saya akan bikin dia warnanya yellow misal. Terus teksnya berwarna putih. Color white. Oke. Terus di sini saya bikin yang namanya font size-nya 20 pixel ya. Terus font family-nya di sini saya bikin yang namanya Segowi. Kita Ctrl Shift, kita coba ke ini ke browser. Nah, nggak kelihatan ya. Mungkin color-nya saya ganti warna hitam. Kalau putih ke kuning dia nyaru. Oke, kita save, kita refresh. Oke, ini menggunakan metode external style sheet. Nah, udah kelihatan ya perbedaannya. Tapi tetap kita ini bisa gunain ini. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau kita mau bikin file baru misalnya index.html2, index.html, tapi kita bikin seperti ini ya kan, kita copy aja, terus kita paste di sini. Tapi akan kita ganti gitu di sininya. Di sininya akan kita ganti. Misalnya tulisannya bikin ini akan berwarna putih. Nah, ini misalnya teks ini saya ganti tulisan, terus saya ganti ini tulisan, terus ini ganti yang namanya tulisan, ganti jadi tulisan. Konsep, kita ke browsernya. Ini saya coba ganti jadi indeks 2 ya. Indeks 2. Nggak akan berubah ya. Akan tetap sama. Nih, ini eksternal ini. Jadi kita tetap bisa gunain yang eksternalnya ini gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari file eksternal gitu. Jadi mau tulisannya tetap tulisannya seperti ini, stylenya tetap akan gunain satu gitu. Yang ini, yang ini. Nah, gitu. Nah, kita coba styling paragrafnya ya. Misalnya paragrafnya itu punya color warnanya black misal, terus di sini background colornya saya ganti, saya jadi warna
Cayenne ya. Terus di sini font size-nya saya bikin di sini dia 40 pixel lah. Oke, di sini font family-nya kita bikin jadi Little Sans. Oke. Accept. Terus kita buka lagi. Nah, kelihatan ya ini di indeks kedua. Coba kita ke indeks ke 1. Indeks doang. Nah, sama ya. Tidak ada perubahan. Jadi itu dari kegunaan yang namanya inline sheet, internal state sheet, dan external style sheet. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.